kemudian jam tayangnya susah mencapai sesuai yang diharapkan, itu bukan berarti konten video teman-teman jelek. Barangkali bagaimana supaya konten video itu disukai oleh penontonnya. Pertanyaan lagi, tema seperti apa yang akan disukai oleh penonton kita? Ini tidak akan dipaksakan lagi. Urusan subscribe, urusan jam tayang akan bertambah dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kang Asyik, masih di channelnya Sahabat YouTuber Pemula. Insya Allah bersama Kang Asyik kita upayakan apapun dan bagaimanapun keadaannya biasa kita asikin saja. Dan pada hari ini kalau Kang Asyik menyimak komentar daripada beberapa teman, itu mayoritas kalau dipersentasekan kurang lebih 75% ketika Kang Asyik membuat konten video cenderung lebih tertarik membicarakan monetisasi. Tentunya hal ini didasari oleh evaluasi dari analitik YouTube. Channel Kang Asyik juga menyatakan di sana bahwa banyak yang ditawarkan oleh analitik YouTube itu berdasarkan data dari teman-teman, yaitu tentang konten kreator dan monetisasi. Jadi mau tidak mau, karena hal ini adalah sesuai dengan keinginan traffic daripada lalu lintas atau algoritma YouTube, maka Kang Asyik akan terus-terusan berbicara tentang monetisasi. Dan tentunya hal ini adalah berlandaskan kepada pengalaman Kang Asyik sendiri. Jadi kalau berbicara monetisasi, teman-teman, itu tidak terlepas yang intinya adalah daripada pertama subscribe dan yang kedua adalah jam tayang. Kedua ini kalau dibahas memang adalah menjadi masalah yang klasik. Kenapa klasik? Yang dibicarakan hanya itu dan itu saja. Pertanyaannya, mengapa ya pencapaian subscribe dan jam tayang ini kadang-kadang adalah menjadi masalah besar khususnya bagi YouTuber pemula. Kalau berbicara subscribe dan berbicara jam tayang, itu sudah jelas mutlak sekali bahwa yang dibutuhkan sebagai akibat dari adanya subscribe dan jam tayang adalah konten video. Pertanyaannya, bagaimanakah konten video yang diharapkan agar subscribe dan jam tayang itu bertambah sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita sebagai konten kreator, sebagai YouTuber? Hal ini teman-teman yang harus diperhatikan pertama adalah karena subscribe itu adalah kepuasan daripada penonton atas konten video yang kita sungguhkan, kemudian akan menjadi subscribe dasarnya akibat apa? Puas. Puas atas apa? Atas konten video yang telah kita sampaikan di publik atau di platform YouTube. Hanya pertanyaannya, bagaimana supaya konten video itu disukai oleh penontonnya, disukai oleh langganannya? Ini adalah pertanyaan yang biasa, tetapi kalau dikaji adalah akan sangat dalam sekali. Karena apa? Konten video itu adalah mau tidak mau berhubungannya dengan tema. Pertanyaan lagi, tema seperti apa yang akan disukai oleh penonton kita? Tentunya tema yang diharapkan atas pencarian penonton kepada konten video kita yang disuguhkan oleh algoritma YouTube. Lagi-lagi teman-teman, di sini yang bicarakan adalah masalah kualitas video. Videonya seperti apa? Bosan lagi Kang Asyik katakan adalah videonya yang bernilai. Bernilai itu di dalamnya ya mau tidak mau bahwa konten video yang kita buat itu teman-teman harus menginspirasi minimal dengan lahirnya konten video yang kita suguhkan. Paling enggak gini ya, oh iya, ini saya setelah menonton konten video ini jadi terinspirasi bahwa kalau saya membuat konten video itu harus seperti itu. Itu diantaranya menginspirasi. Kemudian kalau mengedukasi, nah seperti begini, ada teman-teman Kang Asyik nih yang berbicara, tolong dong Kang Asyik buatkan thumbnail yang seperti Kang Asyik buat di channelnya Kang Asyik. Nah itu Kang Asyik langsung suguhkan, karena di dalam playlist channel Kang Asyik itu sudah ada 55 konten video ya, kalau tidak salah, yang membahas tentang thumbnail. Di sini artinya bahwa pengalaman Kang Asyik membuat thumbnail dengan aplikasi gratisan Canva dengan cara-cara yang sangat sederhana dan simpel, insya Allah mudah dimengerti. Kemudian teman-teman puas dan teman-teman bisa membuat
mengikuti atas konten video yang Kang Asik sampaikan mengenai thumbnail, kemudian mampu membuat thumbnail, itu setidaknya berarti Kang Asik telah memberikan semacam arahan, di mana arahan ini mau tidak mau masuk kepada edukasi, kan seperti itu ya. Selanjutnya ini yang menghibur seperti apa? Yang namanya menghibur, teman-teman tahu sendiri ketika menonton salah satu video, biasanya video komedi atau misalnya video hiburan atau misalnya video vlog, itu biasanya merasa terhibur. Kalau komedi kan jadi tersenyum, tertawa, terbahak-bahak. Jadi stres kita ya agak-agak hilang atau gimana gitu ya, karena bahagia ya, geli melihat adegan-adegan daripada konten video komedi tersebut. Nah sekarang misalnya yang vlog nih, bisa terhibur tidak? Ya bisa. Hanya ngevlognya tidak cukup kita menampilkan panorama alam, kemudian sungai, kemudian teman-teman menyatakan indah sekali kita betah di sini, sejuk sekali kita tinggal di sini. Tetapi kalau teman-teman tidak memberitahu, apalagi itu kawasan wisata, ini di daerah mana, ini di kecamatan mana, alamatnya di mana, kemudian ingin mencapai kepada lokasi wisata itu caranya bagaimana, ini Kang Asik perhatikan, teman-teman jarang menyampaikan seperti itu. Walaupun konten videonya bagus, pemandangannya bagus, kalau kurang informasi, itu Kang Asik rasa boro-boro menghibur. Dalam hati teman-teman juga mungkin bertanya, ini di mana sih? Aku kan pengen ke situ. Sepertinya enak main di situ. Ada mobil-mobilan, kemudian ada ayunan, kemudian ada tempat berenangnya, kemudian ada tempat makan. Tetapi alamatnya disampaikan. Itu berarti kan tidak informatif. Setidaknya kalau berbicara hanya asik dengan konten video yang kita suguhkan dengan kamera yang kita arahkan ke panorama tanpa informatif, itu juga akan ditinggalkan. Nah ini, maka daripada itu, apapun itu bentuk konten videonya, memang harus ada narasinya, harus ada ceritanya. Yang namanya juga konten video, kan berarti isinya itu adalah ada sesuatu maksud yang harus disampaikan. Sehingga akan terjadi komunikasi antara yang menonton dan yang membuat konten video itu sendiri. Apabila hubungannya antara penonton dan konten video sudah terjalin, ini tidak akan dipaksakan lagi. Urusan subscribe, urusan jam tayang akan bertambah dengan sendirinya. Jadi itu teman-teman yang Kang Asik alami. Maka dari itu, untuk membuat tema sebuah video memang harus dipikirkan, harus diperhitungkan, harus dipertimbangkan. Terutama harus ditanya dulu, apakah konten video yang kita buat ini akan disukai atau akan banyak yang mencari? Tidak. Misalnya begini, salah satu contoh. Jadi Kang Asik tidak menyebutkan salah satu konten ya. Padahal konten itu bagus loh, tentang hasta karya, tentang keterampilan. Tetapi yang dibahas itu hanya masalah teknik melipat kertas misalnya ya. Bukan bagus, videonya keren loh ya. Hasilnya juga keren. Banyak juga konten videonya. Cuma pertanyaannya itu tadi, yang menyukai hasta karya daripada melipat kertas, kira-kira banyak tidak penggemarnya? Kan seperti itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman misalnya konten videonya sedikit viewernya, kemudian jam tayangnya susah mencapai sesuai yang diharapkan, itu bukan berarti konten video teman-teman jelek. Barangkali itu penyukanya, penggemarnya kurang. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada ubahnya lah kita ya, bahwa konten video itu, bahwa seninya menjadi kreator itu adalah seperti jual beli atau seperti berdagang. Jadi harus tahu pasarannya, harus tahu marketnya. Jadi itu teman-teman. Jadi jangan sembarangan kita membuat konten video atau tema video. Kalaupun memang teman-teman sudah membuat, misalnya viewernya, jam tayangnya lambat, itu harus dipikirkan kembali. Apa yang harus dirubahnya, apa harus diisi konten-konten yang lainnya atau cerita-cerita yang lainnya agar konten videonya menarik. Mudah-mudahan dengan konten video menarik, maka tidak menutup kemungkinan subscribe dan jam tayang akan bertambah dengan sendirinya. Berjumpa lagi di konten video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.